materi presentasi dari kelompok 1. Nah, untuk secara umum sebenarnya ini udah cukup rapi dan runtut ya. Ini juga jadi bisa dibilang mereka nggak cuma nyajiin teori dari buku manajemen operasi yang karya Heiser dan Render doang, tapi juga udah mulai ngarahin ke hal-hal yang relevan sama kondisi industri sekarang. Dan yang aku apresiasi, mereka juga sempat nyorot pentingnya voice of customer. Artinya mereka paham kalau desain produk itu bukan cuma soal teknis, tapi juga soal ngerti kebutuhan dan keinginan pasar. Tapi menurut aku dari segi penyampaiannya itu masih terkesan agak kaku dan terlalu fokus ke teks. Mungkin kalau mereka tambahin contoh-contoh dari kehidupan sehari-hari kayak strategi produk Apple atau IKEA, bahkan lebih gampang dicerna buat audiens gitu kan kalau ada studi kasusnya. Terus ada juga catatan untuk kelompok 1 tuh sebenarnya di bagian teknis kayak jeda yang lumayan lama di awal presentasi dan semua anggota kelompok itu off cam. Itu lain kita jadinya kayak buang-buang waktu menunggu kelompok 1 pas lagi presentasi pun kenapa gitu harus off cam, meskipun nggak mengurangi isi materi, tapi kan menurutku kehadiran visual dari presenter tetap penting biar audiens itu lebih terhubung. Jadi secara keseluruhan kelompok 1 udah punya pondasi materi yang bagus nih, tinggal sebenarnya dimaksimalin aja di cara penyampaian dan teknisnya biar makin menarik dan membumi gitu, karena potensinya udah kelihatan banget, tinggal dimatengin dikit lagi. Nah, sekarang mari kita lanjut ke review materi presentasi yang kedua. Di review materi presentasi yang kedua itu saya akan mereview kelompok 5 yang diisi oleh Alia Sifanur Zahra dan juga Sani Lestari. Nah, mereka menyampaikan materi mengenai strategi-strategi tata ruang. Sebenarnya ini cukup lengkap dan rapi ya. Mereka jelasin beberapa pendekatan layout. Sebenarnya secara teori itu udah cukup kuat banget. Tapi menurut aku bakal lebih menarik dan kebayang gitu kalau misalnya ditambahin sama studi kasus nyata, misalnya ya McDonald yang tata ruangnya itu benar-benar efisien dan standar di seluruh dunia gitu, mulai dari penempatan mesin, terus alur kerja karyawan, sampai posisi kasir dan dapur tuh itu benar-benar diperhitungkan. Sekarang dari segi penyampaian menurut aku kalian itu cukup siap, nggak kelamaan warming up-nya, dan kamera juga nyala, jadi tetap kerasa gitu interaktifnya. Tapi cara penyampaiannya masih agak kaku dan terlalu baca teks. Intonasinya tuh datar. Kan beda kalau misalnya orang yang emang diskusi kayak gini, diskusi aja ngobrol biasa, naik terus turun, naik turun. Tapi kalau misalnya baca teks tuh kayak jadi kayak terlalu datar gitu loh. Terutama ini Alia yang fokus banget ke bacaan. Kalau Sani sebenarnya intonasinya udah lumayan bagus, ada tinggi, ada rendah, jadi kerasa gitu intonasi dari Sani itu. Kalau Alia masih kelihatan banget fokus ke bacaannya. Ini nih masalah warna, kayak teks putih di atas background pink itu bikin susah dibaca, apalagi kalau ukuran hurufnya tuh kecil, terus isi teksnya tuh padat banget, banyak. Jadi kalau misalnya orang-orang yang punya gangguan dalam penglihatan tuh pasti ngelihat PPT kalian tuh ngeblur gitu, pusing liatnya. Terus kalau saran dari aku, mungkin slide-nya bisa disederhanain aja ke poin-poin utama biar nggak terlalu penuh. Coba dikembangin penyampaian yang lebih santai dan ngobrol gitu. Terus masukin visual layout atau contoh real biar lebih relate. Kalau secara keseluruhannya sih sebenarnya udah oke, tinggal gimana cara bawainnya aja dibikin lebih hidup dan nggak cuma deskriptif gitu sih. Nah, untuk yang ketiga itu aku akan mereview materi presentasi dari kelompok 7 mengenai manajemen rantai pasok. Presentasi ini dari Ahmad Irwan Heriadi. Nah, menurut aku ini cukup menarik dan jadi salah satu yang paling aku perhatiin sejauh ini. Ini kan materinya ngebahas soal manajemen rantai pasok, dan kelihatan banget kalau Irwan itu ngerti apa yang dia omongin, bukan cuma sekedar baca teks atau nyalin dari buku gitu sepenuhnya. Kayak aku masih inget gitu sampai sekarang. Jadi semua pihak dari supplier, produsen, distributor,
vendor sampai ke konsumen akhir. Jadi si semuanya tuh harus saling terhubung, bukan cuma soal barang aja, tapi juga dari segi informasi dan koordinasi, biar si prosesnya itu nggak putus-putus. Terus aku juga masih ingat, A-Irwan tuh sempet nyentuh soal peran teknologi yang bisa bantu percepat waktu proses dan bikin semuanya itu lebih efisien. Nah ini buat aku itu penting banget, apalagi sekarang semua serba cepet dan penuh tuntutan. Dari segi tampilan PPT A-Irwan, menurut aku slide-nya simple tapi efektif, nggak rame gitu, jadi fokusnya tetap ke penjelasan. Dan walaupun tulisan di slide-nya itu nggak banyak, penjelasan lisan dari A-Irwan itu cukup ngebantu buat ngisi celah-celah informasi. Dan mungkin kalau saran dari aku lebih ke penyampaiannya aja. A-Irwan itu ngomongnya menurut aku pribadi agak lambat dan masih lumayan banyak jeda kayak sebenarnya aku juga masih sering kayak gitu karena kita kan masih sama-sama belajar. Cuma akan lebih baik kalau misalnya kita meminimalisir banget penyampaian kayak jadi jangan terlalu banyak. Kalau misalnya kita udah mulai bingung, usahain langsung improve. Udah mulai bingung, usahain langsung improve gitu. Dialog-dialog kayak itu tuh yang bikin flow-nya agak terputus gitu loh. Buat audiens yang fokusnya gampang buyar, itu bisa bikin gak tahan lama nyimak. Penilaian dari secara keseluruhan, menurut aku pribadi, A-Irwan itu salah satu presenter yang cukup niat karena isi materinya itu kerasa gitu, bisa dipahami, bukan asal tempel, dan dia juga berusaha bikin penjelasannya tuh connect dari live-nya. Jadi bukan cuma bagus secara teori, tapi juga tetap relate gitu sama dunia kerja dan realita lapangan. Dan jujur ya, sangat disayangkan beberapa dari kelompok lain menurut aku pribadi masih banyak yang terlalu nyalin banget dari buku. Padahal sebenarnya menurut aku presentasi yang bagus itu ketika kita benar-benar belajar dan ngerti dulu dari buku, lalu kita gabungin sama insight dari studi kasus nyata ataupun pengalaman langsung atau simulasi ringan, biar kita tuh kelihatan kalau kita beneran paham, bukan cuma hafalan. Nah sejauh ini A-Irwan itu yang paling lumayan kelihatan usahanya dibanding yang lain. Bukan berarti kelompok lain itu jelek, cuma menurut aku pribadi aku lebih suka gaya presentasi yang dia tuh bisa improve, jadi kesannya nggak terlalu 100% dari buku. Dan A-Irwan termasuk yang effort dan gak terpaku 100% dari buku. Itu kenapa aku lebih suka A-Irwan daripada kelompok yang lainnya.